Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Dr. Haji Hanifuddin AB and Excellency saya hormati Dr. Haji Hanifuddin. Saya hormati Usawa Kusamik Perusahaan Karya. Yang saya hormati para jajaran guru, para dan juga Miss Yuyun dan Miss Alfi selaku kepala sekolah MTSN Al-Quran dari kita. Saya hormati orang saya dan saudara-saudara saya. Oke, saya akan merumuskan pertanyaan masing-masing yang berjudul penerapan listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Pertama ada kelistrikan pada sel saraf. Itu pertama ada dendrit. Dendrit ini seperti bentuknya ini seperti cabang pohon, jadi mencabang-cabang. Itu fungsinya adalah menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel. Dan badan sel ini terdapat di inti sel. Itu meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nah, kemudian akson atau neurit, yaitu ini bentuknya itu panjang dan silindris. Itu meneruskan impuls dari badan sel menuju sel otot atau ke sel kelenjar. Kemudian myelin adalah selubung lemak yang berlapis-lapis. Jadi fungsinya itu adalah mempercepat impuls. Kemudian ada nodus Ranvier, yaitu daerah akson yang terbuka yang tidak diselubungi myelin. Itu fungsinya itu adalah sebagai tempat tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Kemudian ada hewan-hewan yang menghasilkan listrik, ada ikan belalai gajah, ada ikan pari listrik, ada hiu martil, ada echidna, ada belut listrik dan belut listrik. Yang pertama ada ikan belalai gajah. Ini mulutnya ini sangat panjang seperti belalai gajah. Hewan itu memiliki sel elektroflex, yaitu di bagian ekornya itu mampu menghasilkan listrik dengan muatan yang sangat tinggi. Dan ada pari listrik. Pari listrik ini mampu mengendalikan tegangan listriknya. Jadi dia bisa mengalahkan listrik sekitar 220 volt. Nah, itu sudah cukup besar ya untuk menyetrum ya. Kemudian ada hiu martil. Hiu martil ini memiliki sel-sel penerima rangsangan listrik. Itu menerima sel, dia mampu menerima sinyal 0,5 miliar. Jadi sangat besar. Dan echidna ini hewannya itu memiliki moncong yang panjang. Moncong yang panjang itu fungsinya adalah untuk mengirim sinyal listrik. Kemudian ada belut listrik. Itu adalah belut listrik ini dapat menghasilkan kejutan dalam 1 jam yang tanpa lelah ya. Itu bisa mengakibatkan orang dewasa meninggal dunia. Dan yang terakhir ada lele listrik. Ini itu adalah lele yang hidupnya di air tawar di perairan Afrika. Ini bisa mengeluarkan listrik sebesar 350 volt. Dan ada penggunaan listrik statis dalam teknologi, yang adalah pengendapan elektrostatis itu atau cerobong asap lah di pabrik-pabrik itu untuk membersihkan gas buang yang agar tidak mengandung partikel-partikel yang kotor, agar udara bisa terhirup dengan segar. Dan ada pengecetan mobil itu butiran cat ini bisa mengandung muatan listrik karena bergesekan pipa cat itu dengan udara. Dan yang terakhir ada fotokopi.
Kemudian ada yang fotokopi, yaitu penggunaan toner. Gak usah ngomong. Penggunaan toner itu apa ini? Nah, toner ini sengaja dibuat dengan muatan negatif. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.